Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Nah, balik lagi sama saya Hilal Hamdi Hasani. Nah, hari ini kita akan belajar matematika tentang mengubah persen menjadi pecahan biasa dan juga mengubah pecahan biasa menjadi persen. Oke, kalian udah siap? Kalau udah siap, ayo kita belajar. Nah, ini dia. Bentar. Oke, bentar dulu. Nah, oke. Sebelum kalian masuk ke pembelajaran, kalian harus ingat, persen itu apa? Persen itu adalah per 100, oke? Jadi persen itu adalah per 100. Jadi kalau 100% kira-kira berapa? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah 100 per 100. Nah, semua pecahan, kalau kita mengubah persen menjadi pecahan biasa, kita harus mengubahnya dalam bentuk paling sederhana, sampai tidak bisa dibagi lagi. 100 per 100 masih bisa dibagi lagi, dibagi 100 per 100 lagi menjadi 1 per 1. Nah, kalau 50% coba berapa? Ya benar, jawabannya 50 per 100. 50 per 100 sudah merupakan bentuk paling sederhana belum? Belum ya, jadi masih bisa dibagi lagi. Kalau kita bagi keduanya, penyebut dan pembilangnya, dibagi dengan 50, maka hasilnya 1 per 2. Maka bisa dibilang 50% adalah 1 per 2 atau setengah. Oke. Nah, selanjutnya 25%. Berarti 25 per 100. Apakah ini sudah bentuk sederhana? Belum ya, masih bisa dibagi lagi. Kita bagi 25, penyebut dan pembilangnya menjadi 1 per 4. Jadi kalau kita mengubah persen menjadi pecahan biasa, pecahan biasanya harus dalam bentuk yang paling sederhana, yang tidak bisa dibagi lagi. Oke. Nah, dalam mengubah pecahan biasa ke persen, ada 3 cara. Yang pertama adalah mengalihkan pecahan dengan 100. Ini dia. Oke. Nah, kita akan dari satu dulu. Oke, contoh soal. 30 per 4 sama dengan berapa persen? Nah, karena tadi sudah dibilang, cara pertama adalah mengalihkan pecahan dengan 100, maka 3 per 4 kita kalikan dengan 100%. Maka dari itu, menjadi 300 per 4. 300 dibagi 4 sama dengan 75. Nah, jadi jawabannya adalah 75%. Nah, ini. Kita coba soal kedua ya. 17 per 20. Berarti dikali berapa? Ya, benar. Dikali 100%. Berarti 17 dikali 100 ya. Kita 17 ini dikali 100. Jadi hasilnya berapa coba? Hasilnya 1700. Nah, 1700 ini kita bagi 20. Kita bagi 20 ini. Jadi hasilnya adalah 85. Maka dari itu 17 per 20 adalah 85%. Lanjut soal ketiga. 8 per 50. Ingat, kita kalikan dulu dengan 100. Jadi 8 per 50 dikali 100%. Nah, berarti 800 kali 50. Karena ini harus dibagi supaya lebih gampang bisa kita coret dua ini ya. Jadi, maaf salah, kita coret ini. Jadi 80 dibagi 5 sama dengan 16. Ya, bentar. Oke, jadi 8 per 50 adalah 16%. Kita masuk ke cara kedua. Cara kedua adalah mengalihkan pembilang dan penyebut. Nah, dalam cara ini penyebut harus menjadi angka 100. Karena persen adalah berapa? Per 100. Jadi penyebutnya atau angka di bawahnya harus 100 hasilnya setelah dikali. Kita langsung masuk saja ke contoh soal ya. Oke, cara kedua. 15 per 20. Karena tadi dibilang bahwa penyebutnya harus menjadi 100, maka kita kalikan dengan berapa coba? Kita kalikan dengan 2 dulu ya. Karena 50 kali 2 sama dengan 100. Oke, berarti kan ini jadi 24 per 100. 24 per 100 berapa persen coba? 24. Nah, gitu. Kita coba contoh soal lain ya. Nah, ini 4 per 25. 25 kali berapa yang hasilnya 100?
Ada yang tahu? Jawabannya adalah dikali 4. Oke. Karena bawahnya sudah dikali 4, atasnya juga dikali 4. Jadi dua-duanya dikali 4 sama dengan berapa? Sama dengan 16/100. Berarti jawabannya adalah 16%. Nah, terakhir ya, soal contoh terakhir di cara kedua. 19/20. Ingat tadi 20 untuk menjadi 100. Nih ya, 20 untuk menjadi 100 kita kalikan dengan berapa? 20 yang hasilnya perkalian 20 yang hasilnya 100. Jawabannya adalah dikalikan dengan 5. Karena yang bawahnya sudah dikali 5, yang atasnya juga dikali 5. Jadi 20 kali 5 dan 19 kali 5. 19 dikali 5 sama dengan 95. Jadi 95/100. Jadi jawabannya adalah 95%. Ya, ini dia cara kedua ya. Kalau tidak mengerti nanti bisa tanya ke Bapak. Oke, kita lanjut ke cara ketiga. Cara ketiga adalah 100, ingat ya, kan persen itu 100/100. 100 dibagi dengan penyebut, angka yang di bawah pecahan, lalu dikalikan dengan pembilang, angka yang di atas pecahan. Oke, mari kita coba ya. Cara ketiga nih. Ingat tadi caranya gimana? 100 dibagi penyebut dikali pembilang. Berarti di sini 100 dikali berapa nih? 100 dibagi 25 berapa? 4 ya. Dikali 17. 100 dibagi 25 sama dengan 4. 4 dikali 17 sama dengan 68. Maka 17/25 adalah 68%. Nah, kita coba cara kedua ya. Soal kedua. 5/20. 50/20 seberapa persen? Kita ingat-ingat ya. Jadi caranya kan 100 ini kita bagi ke sini. Jadi 100 dibagi 20, hasilnya akan dikalikan 5. Oke, kita coba ya. Bentar. Nah, 100 ini kita bagi 20 dikali 5. Jadi 100 dibagi 20 berapa? 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Maka 5/20 sama dengan 25%. Nah, ini soal terakhir ya. 7/10. Ingat, gimana tadi? Pertama dibagi dulu ya, 100 dibagi 10, 10. Terus dikali 7, sama dengan 70. Berarti 7/10 sama dengan 70%. Nah, itu dia cara mengubah cara mengubah pecahan biasa ke persen. Oke, mengerti anak-anak? Nah, ingat nih ya, karena kita akan habis ini belajar tentang mengubah persen menjadi pecahan biasa. Ingat ya, dalam merubah persen menjadi pecahan biasa nih, pecahan harus disederhanakan sampai sekecil mungkin, sampai sederhana banget, sampai nggak bisa dibagi lagi. Oke, nah ini kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Kita misalnya soalnya 25% adalah berapa dalam pecahan? Ingat ya, tadi persen itu adalah per 100. Jadi 25% sama dengan 25/100. Oke, nah ini bisa disederhanain kan? Masih bisa dibagi lagi. Ini kan kita masih gede angkanya ya. Angkanya itu masih 25/100. Masih bisa dibagi. Nah, kita coba dibagi 5. Hasilnya 5/20. Apakah ini udah paling sederhana atau belum? Belum ya, masih bisa dibagi lagi. Kita bagi 5 lagi. Jadi sama dengan 1/4. Jadi 25% adalah 1/4. Oke? Nah, kita coba contoh soal berikutnya ya. 75%. Ingat kayak cara yang tadi ya, kayak cara yang ini. Berarti kita pertama harus giniin dulu ya. Jadi 75/100. 75/100 apakah sudah paling sederhana atau belum? Masih bisa dibagi kan? Nah, kita bagi berapa? 25. Bisa dibagi 25 secara cepat ya, ini cara cepatnya, langsung dibagi 25, jadi hasilnya 3/4. Atau kita cara yang rada lama ya, 75/100 kita bagi 5 dulu. Jadi 15/20 kan. 75 dibagi 5 sama dengan 15,
100 dibagi 5 sama dengan 20. Ini udah sederhana belum? Udah paling sederhana belum? Belum ya, masih bisa dibagi lagi. Jadi kita bagi lagi 5 lagi. Terus kita bagi 5 kan 15 dibagi 5 berapa? 3 ya. 20 dibagi 5, 4. Jadi jawabannya 3/4. Jadi adik-adik bisa milih mau pakai cara yang mana aja ya. Misalnya mau pakai yang cepat gitu, pakai yang ini, yang langsung dibagi 25, boleh. Soalnya kan lihat hasilnya sama 3/4. Atau mau pelan-pelan dibagi 5 lagi, dibagi 5 lagi, dan ujung-ujungnya hasilnya 3/4. Itu terserah adik-adik aja mau pilih yang mana ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Misalnya 12%. Nah, ingat pertama-tama kita harus buat kayak gini dulu. Jadi 12% adalah 12/100. Apakah ini sudah sederhana atau belum? Masih bisa dibagi atau enggak? 12 bisa dibagi enggak? Bisa ya. Ingat ya, kalau menyederhanakan pecahan, yang bawah sama yang atas harus sama ya pembaginya. Jadi 12 12/100 kita bagi dengan 2. Ini kan sama tuh ya. Ini dibagi 2, bawahnya dibagi 2, atasnya juga dibagi 2. Oke. Jadi 12 dibagi 2 berapa? 6. 100 dibagi 2, 50. Kita lihat, benar nggak ya? Tuh, benar kan? Nah, terus kita lanjut. Apakah 6/50 udah sederhana belum? Atau masih bisa dibagi? Masih bisa dibagi ya. Jadi kita bagi lagi, kita bagi 2 lagi. Ingat, pokoknya kalau menyederhanakan pecahan itu, bawahnya sama atasnya harus sama ya, angka pembaginya. Oke? Nah, kita bagi 2 lagi nih, 6/50. Jadi hasilnya 3/25. Nah, ini kan udah nggak bisa dibagi lagi nih, kalau angkanya sama. Jadi, ini udah bentuk pecahan paling sederhana. Nah, ini dia jawabannya. Ya, ada yang kalau masih belum ngerti, kalian bisa tanya A ya. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Kalau masih ada pertanyaan, bisa hubungi saya di WhatsApp ini, bisa di-pause videonya untuk ngetik nomor saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.